hibah di sini d- perbandingannya lokal dan luar negeri itu berapa? Sorry to say ya Pak ya. I don't want to know about the amount. Iya, No, iya, we don't talk about respectnya ini yang saya inginkan. Iya, betul. Sorry to say, kami susah nyari hibah di lokal. Back to Case Close. Edisi hari ini episode ke-28 pada tanggal 17 Juni 2022 bertepatan dengan hari suci orang Bali, Penampahan Kuningan. Tim Case Close mengundang narasumber seorang wanita Bali yang usianya relatif muda, mengambil jurusan atau topik yang mungkin belum terlalu populer atau belum populis di mata publik Bali khususnya, atau bahkan mungkin Indonesia dan internasionalnya. Tapi secara pribadi saya menghargai terobosan semacam ini. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Saudara Ninyoman Clara Listia Dewi. Selamat siang. Selamat siang Pak. Sebelum saya melanjutkan bincang kita, Clara, mungkin orang akan bertanya-tanya, siapa Clara? Profesinya apa? Ya kan? Ya kita mulai dengan hal-hal yang ringan-ringan aja. Iya. Mungkin biar ada pemahaman Clara itu siapa sih, dan kenapa sih mengambil topik dengan istilah wiki bahasa Bali, semacam ensiklopedia ya. Betul. Yang bisa dilihat oleh siapa, bisa diakses oleh siapa, dan mungkin juga bisa mengcomparing ya antara bahasa Bali dengan bahasa nasional atau dengan bahasa Inggris, bahkan mungkin bahasa yang lain. Mohon dijelaskan dulu siapa sih Listia ini, dari mana dia di seputaran Bali ini, sebelah mana, sebelah utara, selatan, barat, timur. Silakan. Oke, saya Ninyoman Clara Listia Dewi atau akrab disapa Clara. Saya aslinya saya dari Ubud, cuma lahir dan besar di Kuta. Oh. Jadi saya bisa dibilang orang Kuta. Oh. Mana lebih senang kamu dipanggil orang Kuta apa orang Ubud? Karena dua-duanya ini mengandung nilai tourism. Iya. Kedua-duanya senang ya Pak. Bagus lah. Jadi bangga lah jadi orang Kuta, jadi orang Ubud juga. Sekarang saya bekerja di Yayasan Bahasa Bali Wiki. Dan latar belakang pendidikan saya baru menyelesaikan master di hubungan internasional, S1-nya juga hubungan internasional. Kemudian di S1 di Universitas Udayana, S2-nya di Gajah Mada. Kemudian saat ini juga saya sebagai National Geographic Explorer. Jadi itu adalah explorer yang bekerja sama dengan National Geographic Society di tahun 2019. Juga pernah jadi duta bahasa Provinsi Bali dan juga duta bahasa nasional. Dan dipercaya oleh Dinas Perpustakaan waktu itu di 2018 jadi duta baca Provinsi Bali. Jadi aktivitas saya lebih banyak di dunia literasi dan aktif riset di tentang sirkular ekonomi sesuai dengan keilmuan saya di ilmu hubungan internasional. Ini menarik ya, hubungan internasional. Iya. Basic daripada pendidikan kan, ya kan? Berarti ini dari bagian dari ilmu politik dong. Betul. Nah, sedangkan sekarang diundang sebagai narasumber Wiki Bahasa Bali. Apa ya korelasinya nih antara sebagai subjek dan objek keilmuan dengan topik bahasa Bali ini? Bisa nggak saya biar paham juga saya, mungkin publik nyambung, di mana sih kenanya itu?
Iya, kalau dipikir-pikir latar belakang pendidikan saya dengan apa yang saya jalankan mungkin benang merahnya itu susah banget dicari gitu. Ya. Walaupun mungkin ada gitu. Tapi setelah saya menjalani ini sejak 2017 di Bahasa Bali Wiki, kemudian berkuliah di HI secara bersamaan, saya melihat bahwa kalau ilmu HI di luar politik itu kan tentang society, tentang community. Di mana community itu yang bantu establish the country gitu, untuk melihat bagaimana sebuah negara itu bisa eksis because of the people. Nah, dari sana saya melihat bahwa community itu is the main idea of the country, dan part of it is the language. Jadi saya pikir cara menjaga kebudayaan, cara menjaga community itu adalah dengan komunikasi, which is about the language. The language-nya itu apa? Adalah bahasa ibu, bahasa yang pertama kali dituturkan oleh community. Berarti Jadi bahasa awal waktu baru bisa berbicara istilahnya bahasa ibu ya? bahasa ibu, betul ya. Jadi saya melihat korelasi itu, walaupun mungkin kalau diukur agak terlalu jauh, tapi sebenarnya kalau kita mendalami itu sebenarnya ada kaitannya gitu. Jadi sejauh ini apa yang saya pelajari di ilmu HI dengan apa yang saya jalani sekarang itu cukup berkaitan begitu. Sebelum memilih di pekerjaan, katakan kayak tadi Wiki Bahasa Bali itu, pertimbangan apa yang menjadi pertimbangan? Kok harus ke sana? Kok tidak memilih mungkin menjadi dosen atau tenaga pendidik atau pengajar di sekolah swasta atau universitas swasta, umpamanya seperti itu? Iya. Apa sebabnya? Kok bagi saya jujur ya aneh. Tapi seorang Clara ini berani membuat sebuah decision yang bagi saya ini unpopulis, tapi I'm appreciate that. Thank I'm really appreciate that. Thank you. Seperti apa sih sebenarnya itu Bahasa Bali ini, Wiki ini? Ya, jadi sebelum saya jelaskan ya Bahasa Bali Wiki itu sendiri, sebenarnya ketertarikan saya di dunia literasi, di dunia kebahasaan itu sejak saya kuliah dulu Pak, S1. Bersama teman-teman kami punya gerakan Udayana Mengajar, jadi kami mengajar ke desa-desa. Kemudian saya ikut di Duta Bahasa, ikut di Duta Baca, karena saya melihat passion saya ternyata di dunia ini nih kayak gitu. But on the other side, saya juga melihat bahwa cara saya untuk bisa contribute di tempat saya lahir di Bali itu adalah dengan bergabung di sebuah komunitas atau organisasi yang secara langsung melestarikan apa yang sudah kita miliki, which is the culture itself. This is really interested for us. I mean, all the people in Bali, especially Balinese ya. Anda bisa menyebutkan dengan bahasa tadi, mengatakan saya ingin berbuat sesuatu untuk bahasa ibu saya sendiri, at least protektif ya sifatnya, dan bahkan mengembangkan. Menarik. Terus kaitannya masuk ke Wiki ini saudara. Awalnya di 2017 itu saya diminta untuk jadi kontributor untuk Usada, jadi Usada Bali. Oh, itu ini lebih menarik lagi nih. Jadi ada Usada Bali, terus saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena aslinya dalam bahasa Bali. Bahasa Bali di sini dalam bahasa Kawi, Jawa kuno, atau Sanskrit? Itu sudah terjemahan dalam bahasa Bali populer. Bahasa Bali berarti dia tidak bahas kayak huruf-huruf Sanskrit ya. Berarti sudah ditranslate atau disalin ke dalam bahasa Latin. Betul. Kalimat kata-kata Latin ya. Iya, betul. Terus? Jadi saya membantu itu. Selain itu juga diminta untuk membuat video cara pengolahan tanaman-tanaman Bali untuk jadi obat. Itu project pertama kali yang saya lakukan sambil saya berkuliah S1 pada saat itu. Dan ini mestinya menarik dong? Iya, menarik. Jauh dari objek kuliah, tapi ada penambahan ilmu di sana. Karena ada bahasa Usada. Usada itu kan pengobatan. Betul. Kemudian terus saya ikut bergabung akhirnya di 2019 saya memutuskan untuk full time di Bahasa Bali Wiki sebagai Director of Communication di sini sekarang. Oh ya, itu saya baru tahu lembaganya di mana, tempatnya di mana itu? Kami untuk mailing address-nya itu ada di Sesetan. Cuma kami nggak punya kantor, jadi kami kerjanya remote dan
Especially saya kerjanya itu bersama foundernya, salah satu foundernya di US. Jadi saya kerjanya ya remote gitu. Ya, pakai menggunakan digitalisasi lah ya. Iya. Kehebatan dunia ya. Iya. Terus setelah berhasil dalam proyek pertama, katakanlah soal usada, translation terhadap usada, itu dari bahasa Bali ke bahasa Inggris. Iya, betul. Dari pengamatan atau pengalaman Anda melakukan itu, respon publik terutama abroad ya, orang luar terhadap hal ini positif atau adjust, pass away? Saya melihatnya ini positif, Pak, karena di 2019 saya sempat di US, kemudian saya cerita tentang proyek ini kepada teman-teman di kampus, dan kemudian mereka penasaran karena kan orang-orang luar negeri itu punya bahasanya mungkin cuma bahasa Inggris yang dikuasai atau misalnya paling bahasa Spanyol gitu. Tapi ketika kami bilang orang Indonesia bisa lebih dari 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali atau bahasa daerah-daerah lainnya, dan mereka amazed. Dan apalagi memperkenalkan Bali bagi orang-orang luar itu kan sesuatu yang orang pasti akan sangat pingin tahu Bali itu seperti apa, kebudayaannya, apa yang kita lakukan di sini. Jadi interest mereka sangat mendukung interest, dan jadi itu mudah bagi saya untuk memperkenalkan apa yang kami kerjakan dan mengajak mereka untuk sometimes kolaborasi sama kami. Untuk menarik minat atau keinginan mereka tahu lebih banyak ya. Mungkin karena ada Bali dan dilakukan oleh orang Bali, itu juga mempunyai daya tarik tersendiri dong untuk mereka mengikuti. Betul. Karena ada semangat melestarikan apa yang sudah kita miliki itu mungkin. Jadi ngelihat oh ini orang passionate sekali sama daerahnya sendiri ya gitu. Jadi mereka penasaran, pingin tahu, dan sejauh mana nih kami bisa kontribusi juga sama kamu gitu. Kontribusi dalam hal ini dalam apa? Materinya, topiknya, atau kontribusi yang lain, supporting. Karena itu di luar kan mungkin karena saya tertarik, saya support kamu untuk apartemen, itu umpamanya satu contoh. Jadi Bahasa Bali Wiki ini disupport oleh beberapa lembaga di luar, Pak. Jadi beberapa kali kami menerima penghargaan, salah satunya dari UNESCO di 2019, penghargaan dari Lingua Pax, kemudian support dari Twitter Asia Pacific, National Geography juga, dan beberapa lembaga lainnya seperti Foundation Botnar, Asia Foundation. Sejauh ini lembaga-lembaga tersebut supportnya adalah support dalam bentuk grant, dalam bentuk hibah gitu. Tapi di luar itu bagi masyarakat sipil yang membantu kami itu konten. Jadi mereka suka dengan konten, mereka penasaran, terus mereka juga ingin involve. Rata-rata kalau orang luar negeri yang pengen involve konten di kami, itu mereka jadi volunteer untuk translation. Itu basicnya. Nah jadi tidak ada basic materi di sana. Kalau untuk masyarakat sipil itu ada donasi biasa gitu. Tapi kalau basic materi secara lebih besar itu kami dari lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan. Menarik ya. Tadi saya ada kalimat yang dijelaskan orang Indonesia, orang Bali paling tidak mengetahui 3 bahasa ya. Nah, katakanlah bahasa Bali, bahasa Indonesia, part of that in English, atau mungkin Spanish or whatever ya. Sedangkan di Bali sendiri dengan kita terbuka seperti sekarang, ya kita melihat di lingkungan sini, contohnya orang Batak belajar bahasa Bali, orang Bali pun ingin mempelajari bahasa Batak. Ini sebuah contoh yang positif sebenarnya. Untuk sebuah community, kebersamaan, saling menjaga. Dan bahasa memang saya tahu salah satu sendi daripada budaya. Sangat menarik. Pengalaman lain, saya lupa aja namanya kamu, Clara ya, karena Clara ya, Ken ya. Yang paling berkesan selama Anda menjalani proses ini,
I mean after pass from the first grade di universitas ya. Yeah. Dalam kaitan wiki ini, apa yang paling menarik? Yang paling benar-benar berkesan dalam proses itu? I think kesempatan saya untuk memperkenalkan Bahasa Bali Wiki di depan orang-orang luar ya. Jadi waktu 2019 juga saya sempat present di hadapan NetGeo staff, masyarakat dan juga mahasiswa Nanyang di Singapura di Marina. Oh, Itu, Marina B. Iya. Itu ya pertama kali saya memperkenalkan Bahasa Bali Wiki in front of people yang nggak tahu bahasa Sama bahasa sekali Bali apa gitu. buta banget dengan bahasa Bali. Terus? Ya itu jadi itu satu momen yang saya benar-benar harus meyakinkan ada program di Bali nih di pulau kecil ini yang kayak gini gitu. Jadi itu salah satu bagian lainnya. Dia juga ketika saya di Amerika beberapa tahun yang lalu itu juga sempat memperkenalkan program yang sama dan diundang ke National Geographic Headquarter di Washington DC untuk memperkenalkan Bali gitu, untuk memperkenalkan program kecil ini ke menghadapi mereka gitu. Dan itu saya melihat antusiasme orang untuk mendengarkan dan pingin tahu. Itu yang menyebabkan ya program yang kami selenggarakan bersama-sama di Bali ini ternyata cukup bisa menarik perhatian orang untuk tahu gitu sejauh mana orang Bali berusaha untuk keep their own culture gitu. Oh, itu ya. Terus ini kan tadi ceritanya alamat kantor Sesetan, tapi kerjanya bisa dari mana-mana. Yeah. Berarti ini kan berkaitan dengan digitalisasi, ya kan? Sejauh mana supporting artinya mungkin simbiosa mutualistis ya antara digitalisasi dengan konten materi wiki bahasa Bali ini. Betul. Bagaimana kontribusinya, begitu besarkah digital ini terhadap pekerjaan ini atau hanya part of the system? Menurut Clara apa tuh? Iya. Selain part of the system, karena Bahasa Bali Wiki ini base-nya digital ya Pak ya. Jadi kami merasa juga kemajuan teknologi informasi ini membantu kami bekerja dan memperkenalkan ini ke orang-orang gitu. Ini yang saya maksud. Berarti kan nilai positifnya lebih banyak ya? Nilai positifnya lebih banyak tentu. Karena kami kerjanya ya karena kerjanya remote, mau tidak mau harus menggunakan dalam itu digitalisasi kan dalam berbagai aspek begitu. Terutama juga memperkenalkan kamus 3 bahasa ke anak-anak sekolah, ke masyarakat umum yang bisa dilakukan secara digital juga. Jadi sisi positifnya itu, tapi juga kami menemui sebuah kendala gitu. Kalau misalkan kami mau share ini ke anak-anak di pedesaan gitu yang mereka lack of internet access, itu ya another problem yang harus kita cari nih gimana caranya gitu. Bagaimana biar itu sampai ke desa-desa ya? Iya, betul. Jadi ya mungkin bahagian dari keberadaan case close ini dengan kondisi ini dapat tersampaikan ke ruang publik. Mudah-mudahan ada yang tertarik paling tidak dari pejabatnya untuk pemerataan internet kan. Salah satu ya harapan kita seperti itu. Itu berarti belum bisa menyeluruh seperti itu ya. Mungkin hanya yang terjangkau dengan internet itu aja ya. Dari kelembagaan yang ngelola ini pernah enggak melakukan lobbying atau pendekatan dengan instansi terkait agar penyampaian hal itu bisa seperti itu? Ada nggak upayanya? Iya, setiap proyek di Bahasa Bali Wiki kami upayakan untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah di kabupaten gitu. Sejauh ini sudah banyak sekali audiensi yang kami jalankan, sudah banyak sekali bentuk dukungan yang kami harapkan begitu. Ya sejauh ini didukung oleh pemerintah dengan sangat baik ya. Kemudian dalam berbagai bentuk gitu Pak. Jadi kalau misalkan tentang internet akses dan lain sebagainya itu secara khusus belum pernah kita lakukan, tapi pernah kita sampaikan ketika kami beraudiensi begitu. Jadi bentuk pemerintah Provinsi Bali khususnya mendukung banget program ini gitu. Cuma emang perlu pendekatan lagi, perlu
konfirmasi lagi, perlu following up lagi gitu agar memang benar-benar dilihat apa yang kami produksi gitu berupa kamus 3 bahasa atau apapun bisa menjangkau students khususnya di seluruh Bali gitu. Terus apa saja program Bahasa Bali Wiki nih yang sudah dijalani atau berjalan gitu? Kami ada 3 program unggulan. Jadi yang pertama itu kamus 3 bahasa yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama kali di 2011 itu kami menerjemahkan laman depan Google ke dalam bahasa Bali. Jadi kalau pemirsa atau teman-teman buka Google ada pilihan bahasa Bali, itu yang kami lakukan di 2011 hingga 2013. Itu produk kalian lah itu ya? Kami membantu Google untuk menerjemahkan itu. Mestinya itu Google terbantu banget Indra. Ada fee-nya nggak? Dulu iya mungkin ya Pak. Oh gitu ya? Iya. Karena itu membantu sekali bagi Google. Base-nya dia mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi dengan ada bahasa Bali, orang Bali akan lebih banyak tertarik kan? Sangat pengaruh kan? Ya. Terus? Yang proyek yang kedua itu proyek partisipasi publik, kami sebut Wikiton. Wikiton itu sebenarnya dari hackathon, jadi Wikiton, jadi Wiki Marathon. Jadi itu proyek kompetisi sebenarnya untuk generasi milenial. Jadi sejak 2018 kami punya Wikiton, tapi baru di tahun 2020 ini kami mendapat dukungan dari Foundation Botnar di Switzerland untuk mengadakan Wikiton partisipasi publik selama 3 tahun. Jadi ini semacam proyek riset untuk mengukur sejauh mana generasi milenial itu tertarik dengan isu-isu publik dengan ciri khasnya menggunakan bahasa Bali. Ya, dan kami juga diminta untuk pilot project bahasa serupa, program serupa di Sulawesi Selatan. Makanya sekarang ada bahasa Sulsel Wiki, bahasa Sulawesi Selatan Wiki yang baru kami establish kira-kira 2 bulan lalu, 3 bulan yang lalu gitu. Harapannya ada banyak bahasa daerah yang juga bisa kami bentuk bahasa-bahasa lainnya. Ya, itu berarti baru berapa ini? Berapa bahasa yang bahasa daerah yang ini? Bahasa Bali dan bahasa Sulsel itu. Oh itu baru. Iya, baru 2 ya. Ya, mungkin produser di sini mungkin bahasa Bataknya perlu juga di ini. Boleh. Kan? Ya kan? Kira-kira kalau umpama kita ingin mengeksploitasi bahasa Batak gitu umpamanya atau bahasa Sunda gitu. Hal-hal apa aja yang dibutuhkan? Apakah kita membutuhkan orang di lokalan setempat atau orang yang memang bisa berbahasa Sunda atau orang yang bisa berbahasa Batak? Atau seperti apa? Apa digali sendiri? Iya, di Sulawesi Selatan pun kami kerjasama sama komunitas pelestari bahasa sana gitu. Oh gitu. Jadi emang kami butuh unsur masyarakat lokal ya terlebih dahulu yang punya semangat yang sama dengan kami. Terus kami kolaborasi sama mereka. Kemudian yang seterusnya menjalankan itu mereka. Jadi kami hanya membantu membimbing di awal saja. Setelah itu mereka yang menjalankan mau just seperti apa. guidance ya. Iya. Responnya kalau seperti di Sulsel bahasa Makassar ya? Bahasa Makassar, bahasa Goa, bahasa Toraja, ada banyak bahasa. Berarti banyak bahasa. Di Sulawesi itu banyak bahasa dong? Iya, di Sulawesi Selatan terutama. Oh ya? Apa respon mereka dari community itu? Sangat positif ya. Sangat positif sangat positif karena mereka punya wadah gitu. Akhirnya nih ada wadah dalam bentuk digital platform gitu yang mereka bisa ekspresikan apapun ide mereka, opini mereka tentang banyak hal lewat bahasa Makassar bahasa atau bahasa Goa mereka, gitu bahasa atau bahasa Bugis. Mereka, ya? Iya. Jadi mereka sangat senang dan positif sih sejauh ini sekolah-sekolah sampai dinas-dinas pendidikan dan lain sebagainya itu sangat support untuk pengembangan bahasa Sulsel di Makassar. Sudah berapa ini mengoleksi kosakata yang ada di dalam wiki ini? Ada lebih dari 3.000 kosakata bahasa Bali di Kamus Bahasa Bali Wiki dan itu akan terus bertambah dan kami sudah ada 2 juta pengguna. 2 juta pengguna yang menggunakan Bahasa Bali Wiki. Jadi ada banyak, maaf saya salah, lebih dari 10.000 kata, tapi dalam satu waktu kami punya kompetisi memasukkan kata dan contoh kalimat bahasa Bali selama 24 jam, itu kami dapat 3.000 kata baru. Dan rata-rata peserta yang ikut itulah anak muda, Pak. Jadi selama ini kita selalu mendengar sentimen ya, anak muda nggak mau melestarikan bahasanya dan lain sebagainya, tapi ya sebenarnya di lapangan mereka itu peduli
Cuma kenapa kemarin-kemarin mereka nggak mau ngelakuin? Karena mereka nggak punya wadah untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka inginkan gitu. Jadi dengan Bahasa Bali Wiki, dengan Wikiton mereka punya wadah, ternyata yang justru antusias itu anak-anak muda, SMP, SMA, anak kuliahan. Ini luar biasa, ini menarik nih. Iya. Bagi mungkin generasi saya ini menarik dan sangat berguna karena memang kita ada worry ya, ada rasa cemas, ketakutan tentang tidak kontinunya pemahaman bahasa ibu ini kepada generasi kita. Berarti dengan ada wiki seperti ini itu ternyata menarik perhatian anak muda ya. Betul. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kemudian bahasa ibu atau bahasa lokal itu tidak bisa lestari. Yang Apa pertama alasannya? itu adalah kemajuan digitalisasi itu. Tentu Teknologi itu ya? teknologi yang membuat kita lebih mudah terhubung dengan dunia luar dan kemudian ada beberapa lifestyle yang membuat kita merasa bahwa menguasai bahasa di luar bahasa ibu itu terlihat lebih baik, lebih cool, lebih keren dan lebih berguna, trendy lebih menurut trendy. mereka. Kemudian kedua, Dan ini harus dibantah oleh wiki nih. Ya artinya harus dilawan bahwa dengan menguasai bahasa ibu itu bukan mendegradasi diri, itu untuk membuat ini loh kebanggaan saya. Itu mungkin sebuah program ke depan yang saya harapkan untuk menjadi tantangan wiki bahasa Bali ini. Gitu. Betul. Kalau saya sih base-nya itu Trigatra bahasa ya Pak ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. We have to go through those things gitu. Kita harus barengan untuk bisa together menguasai bahasa asing ya harus gitu, melestarikan bahasa ibu jangan meninggalkan bahasa ibu. Jangan kita ngerti bahasa Chinese umpamanya atau Mandarin tapi bahasa ibunya dia belepotan. Must be balancing ya. Iya, it should be like that. Makanya kita berusaha untuk mengajak lebih banyak anak muda untuk terlibat dalam project-project di Bahasa Bali Wiki dan sejauh ini antusiasmenya sangat tinggi. Bagus ya kalau gitu ya. Disosialisasi nggak ke dunia pendidikan? Umpamanya contoh, paling tidak ke dinas pendidikan umpamanya atau ke sekolah. Kalau kamu maunya dari mana asalmu, paling tidak di sekolah asalmu kamu coba introduce dulu. Kita lihat responnya seperti apa. Ada nggak upaya itu yang dari lembaga ini? Iya ada, sudah sering kami lakukan sih Pak. Baru aja kemarin kami audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan mereka sangat tertarik. Kami punya ini software pembelajaran bahasa Bali. Yang kami kasih ke sekolah-sekolah SMP sekota Denpasar. Jadi software itu di dalamnya ada pembelajaran bahasa Bali yang bisa dipakai guru-guru. Kemudian ada videonya juga interaktif. Jadi penggunaan kata dan kalimat dalam bahasa Bali, pengucapan kayak gimana tuh ada di software itu yang kami produksi. Kami kasih ke sekolah-sekolah untuk jadi media pembelajaran. Ada bahasa produksi di sini, ya kan? Ya. Kalau kita berbicara produksi, kita akan selalu berbicara finansial. Betul. Bagaimana cara menangani seperti itu? Bagaimana mengelola lembaga ini? Hanya dari Pandar itu atau ada way out yang lain? NGO dan kita organisasi non-profit. Jadi based on grant, based on hibah gitu. Jadi kami aktif terus mengajukan hibah setiap kompetisi atau misalnya pengajuan hibah dari lembaga-lembaga luar negeri gitu ya kami aktif untuk propose the proposal gitu-gitu. Hibah di sini perbandingannya lokal dan luar negeri itu sudah apa? Sorry to say ya Pak ya. I don't want to know about the amount. We don't talk about respectnya ini yang saya inginkan. Iya betul. Sorry to say kami susah nyari hibah di lokal. Ini kelihatan kan memang semua pihak sekarang harus menyadari dengan nonton Case Close ini. Apresiasinya itu justru datang dari luar. Ya, apresiasinya. Artinya orang lain yang mengagumi atau yang membanggakan, tapi pemiliknya boleh dikatakan cuek bebek ya atau kurang peduli ya. Ini mestinya dirangsang. Kami dari Case Close mengharapkan semua pihak yang ada di Bali, khususnya apa yang dikerjakan Wiki Bahasa Bali ini
menjadi atensi mereka lah. Kalau perlu adalah APBD yang juga bisa dipersiapkan untuk mendukung, karena ini buat kebanggaan Bali loh. Harapannya seperti Ya, itu. kebanggaan Bali, dan ini harus mendapat respon positif. Ya. Dapat respon. Semoga aja dengan kita tayang di channel Semoga. YouTube Kisklus, ada pejabat yang menonton dan mau peduli dengan ini, sehingga kita bisa memberikan apresiasi kepada siapa yang mencari kamu untuk menjadi narasumber pada hari ini. Iya. Yang sekarang digarap, lagi fokus digarap oleh Wiki apa? Sekarang ini? Iya, ada dua hal. Yang pertama, Wikiton partisipasi publik yang tadi sempat saya sampaikan dapat dukungan dari Switzerland, Foundation Botnar di Switzerland. Itu kami project riset dibantu oleh Semeru Institute di Jakarta untuk mengukur generasi milenial, kepedulian generasi milenial terhadap isu-isu publik, isu-isu publik lewat bahasa daerahnya. Ya. Jadi kompetisi yang kami adakan, kompetisi menulis esai, kompetisi menulis opini, video dan sebagainya. Baru kemarin itu kami mengangkat tentang refugee, itu dapat dukungan dari The Economist. Jadi hasil dari lomba itu dipublish oleh The Economist. Dan itu yang ikut anak-anak SMP. Oh ya? Dan luar biasa Pak. Konten yang dibuat, esai yang dibuat itu luar biasa. Sampai kami berpikir, wah anak SMP bisa ya nulis kayak ini. Ya selama ini bisa gitu. Mungkin cuma nggak ada wadahnya aja, nggak ada platformnya yang dukung mereka untuk mengekspresikan diri gitu. Nah itu yang coba kami jalankan. Kami juga bekerja dibantu oleh Unilever untuk menyelenggarakan kompetisi action plan di bidang lingkungan hidup seperti itu. Jadi berarti bisa dikerjasamakan dengan beberapa aspek dong ya? Iya tentu, ya betul. Itu yang sedang kami jalankan. Yang kedua, selama ini kami memproduksi buku cerita 3 bahasa dan kami menciptakan superhero perempuan Bali gitu. Namanya Lohayu Manikmas. Jadi kami ciptakan superhero perempuan Bali ini secara virtual. Siapa namanya? Lohayu Manikmas. Kok mirip kayak nama istrinya Pak Ken ya? Oh ya. Iya. Kebetulan atau memang? Enggak. Kebetulan sekali. Gitu. Kebetulan. Terus gimana ininya? Buku ini sudah ada 7 seri. Jadi nanti bulan depan ini mungkin selesai yang ke-8 gitu. Itu mengkisahkan tentang si superhero ini gitu. Isu-isunya isu literasi, isu lingkungan yang dibuat dalam 3 bahasa. Ini unik karena 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali. Jadi setiap aspek komponen masyarakat yang ingin belajar bahasa Bali, Inggris maupun Indonesia itu bisa gitu. Dan apa sih semangat yang ini bawa? Itu soal empowering woman gitu. Empowering Balinese woman lebih tepatnya lewat karakter ini. Ingin menunjukkan bahwa perempuan Bali itu kuat gitu. Nih yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Sebenarnya ini udah terbukti juga dari tampilan gambar atau foto-foto masa lalu ya. Perempuan Bali nyuwun padi. Nah itu kan sebenarnya sudah tergambar. Tapi di era digitalisasi seperti sekarang atau era global seperti sekarang, itu diperkuat tampilannya itu memang sangat bagus ya. Pertanyaan kedua dari terakhir. Kenapa tertarik dengan bahasa Bali Wiki ini? Karena panggilan hati, perkembangan publik atau anak-anak seperti tadi, yang mana lebih besar? Panggilan hati atau worry akan perkembangan publik, tidak paham akan bahasa lokal, bahasa ibu? Rasanya lebih ke panggilan hati. Cara saya untuk bisa berkontribusi, walaupun mungkin tidak besar gitu, tapi ini yang bisa saya lakukan gitu. Lebih kepada panggilan hati, di samping ya worry juga. Nah gitu, itu berarti kan berimbang dia dua-duanya. Panggilan hati itu muncul karena ada worry. Betul. Sehingga saya harus melakukan sesuatu untuk bahasa ibu saya, untuk mensejajarkan paling tidak dengan bahasa asing dan bahasa nasional kita kan gitu. Ini sangat saya apresiasi Clara ya. Terima kasih. Terus ini pertanyaan saya pernah dengar Anda dapat penghargaan dari Gubernur DKI. Iya. Penghargaan apa itu? Oh itu sudah lama sekali ya Pak, 2016. Itu saya ikut konferensi kepemudaan di Jakarta. Kebetulan saya delegasi terbaik. 2016? Iya.
Saya Pak Anies sudah ya? eh, saya lupa, belum ya. Belum. Anies Baswedan kalau tidak salah 2017. Iya, oh ya. 17. Terus apresiasinya seperti apa waktu itu? Saya juga nggak tahu kalau yang akan menyerahkan hadiah itu Bapak Anies Baswedan pada saat itu. Jadi ya saya menerima penghargaan sebagai delegasi terbaik, kemudian dikasih sama beliau berfoto, ya baru sampai semacam sampai pada tataran itu. Bisa dijelaskan enggak proses pendidikan, pengalaman dan prestasi Anda sampai seperti sekarang ini? Iya, ketika saya S1 ini sebenarnya saya tertarik di dunia organisasi sejak SMP, jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua OSIS. Kemudian ketika kuliah, di samping saya berkuliah gitu. SMA di mana? Saya di SMA Dwi Jendra Denpasar. Kemudian S1 saya dipercaya sebagai presiden BEM, sebutannya dulu di Universitas Udayana gitu. Perempuan pertama. Jadi itu sekaligus mematangkan stigma, ingin membawa pesan-pesan gitu kalau misalnya perempuan juga bisa memimpin dan sebagainya. Ya perjalanan saya ikut banyak peluang seperti kompetisi duta bahasa, mewakili Bali ke tingkat nasional, kemudian duta baca dan berbagai lomba-lomba dan pada akhirnya sekolah lagi gitu. Gitu. Iya, jadi itu. Sekolah S2-nya di UGM ya? Iya. Dari tahun? 2020. Selesainya? 1,5 tahun. Good enough. I like it. Tadi ada apresiasi dari pemerintah daerah yang lain. Dari pemerintah daerah sempat belum ya? Ada pengakuan? Ada dari KBS Awards di 2019, penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali untuk Yayasan Basa Bali Wiki. Oh gitu. Oke, terima kasih Clara dengan Sama-sama, Pak. kehadiran ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan berguna untuk masyarakat banyak atau publik. Karena seperti tagline kami, Case Close bukan podcast biasa, tapi Case Close mengandung konten yang humanis dan berkeadilan, khususnya persoalan hukum. Sekian, terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan.